Halo teman-teman semua, bagaimana kabar Anda? Apakah Anda baik-baik saja? Ataukah Anda belum terbebas dari masalah gangguan cemas atau perasaan depresi? Coba, apa saja yang paling sering Anda rasakan? Apakah kepala Anda sering merasa pusing dan migrain? Apakah Anda sering merasa lelah dan mengantuk? Apakah telinga Anda sering berdenging? Jangan-jangan Anda terlalu banyak konflik batin. Iya, konflik batin. Biasanya, kalau telinga berdenging itu karena sering konflik batin. Loh, emang konflik batin itu apa? Konflik batin itu adalah sebuah kondisi. Jadi, sebuah kondisi yang menggambarkan jiwa seseorang yang mengalami sebuah pertempuran antara alam sadar melawan alam tidak sadarnya. Gampangnya gini, kalau diibaratkan, pikiran kita itu sedang ribut dengan diri sendiri. Jadi seolah-olah ada seseorang yang mengganggu pikiran kita. Entah itu orang yang kita benci, atau orang yang kita cintai, tapi malah mengkhianati kita. Kemudian, kita ingin sekali mengatakan sesuatu kepadanya. Nah itulah mengapa kita menjadi sering konflik batin. Memang, terkadang perasaan konflik batin ini, membuat jiwa kita terasa lelah. Kita jadi sering dihantui oleh perasaan takut. Takut lepas kendali, takut ngamuk, takut beraksi nekat. Puncaknya kita takut jadi gila. Iya betul, kita jadi merasa takut gila. Kok bisa ya? Apa sebabnya? Lalu, apakah Anda juga merasakan hal yang sama? Apakah Anda pernah meragukan kewarasan diri Anda sendiri? Tenang saja, itu bukan gejala gila. Itu hanya sebuah pemberontakan alam bawah sadar kita. Jadi, alam bawah sadar kita merasa marah, serta tidak suka dengan situasi ini. Sudah jelaskan apa sebabnya, jadi tak perlu khawatir. Saya juga dulu pernah merasakannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman kepada Anda. Jadi, tema pembicaraan kita kali ini adalah fenomena takut gila. Teman-teman semua, kadang-kadang kita bertanya dalam hati, ini normal enggak sih? Mengapa saya jadi gini? Tadi sudah dijelaskan bahwa ini wajar-wajar saja. Nanti saya akan bantu cari solusinya. Jadi, fenomena ini sudah umum bagi penderita depresi dan gangguan kecemasan. Lalu timbul pertanyaan, mengapa kita terkadang meragukan kewarasan diri kita sendiri? Jawabannya adalah karena kita sering self-talk. Iya, self-talk. Self-talk atau bahasa sederhananya adalah ngomong sendiri, ngebatin sendiri, ngedumel, ngomel, marah-marah, atau berangan-angan tertentu. Nah, bagi yang sering self-talk, sering muncul kalimat dalam hati, harusnya saya gini. Harusnya saya berbuat gitu. Kalimat itu akan terus berulang-ulang dan berputar-putar. Nah, sekarang sudah jelas bahwa self-talk adalah percakapan batin. Terkadang, bukan hanya dalam batin saja, tapi malah keluar sampai mulut kita. Bagi penggemar sinetron, self-talk sering kita lihat. Tapi, adegan ini sebenarnya jarang kita lihat di dunia nyata. Karena normalnya, manusia berkomunikasi dengan manusia lagi, bukan komunikasi dengan diri sendiri. Nah, mengapa ada orang yang sering self-talk? Ini dia penyebabnya. 1. Menyimpan dendam. Iya betul, menyimpan dendam. Dendam bisa menjadi salah satu sumber kecemasan dan depresi. Perasaan ini bisa berawal dari rasa kecewa karena dikhianati, disakiti, ditipu, atau perasaan dihina dan disepelekan. Perasaan manusia ada dasarnya sangat lembut. Inilah mengapa manusia berbeda dengan makhluk Tuhan lainnya. Seandainya seekor kucing kita tendang, kita ludahi, kita maki-maki sekalipun, kucing itu tetap diam, serta tak bereaksi. Hewan adalah makhluk yang tidak memiliki sensitivitas perasaan. Berbeda dengan manusia, jika kita dihina, dicaci, dikhianati, ditipu, dikecewakan, mungkin akan menimbulkan luka batin yang gitu mendalam. Seandainya kita luka karena terjatuh, mungkin kita masih bisa tersenyum. Tapi, seandainya ada orang yang meludahi muka kita, wah, itu yang dimaksud, luka tapi tak berdarah. Sakit banget rasanya. Sakitnya akan terasa sepanjang waktu. Teman-teman semua, apakah Anda sedang kecewa? Apakah Anda sedang dendam? Sudahlah Besti, lupakan saja perasaan itu. Jangan memelihara dendam. Dendam itu merusak mental kita. Dendam racun hati. Singkirkan. Iya betul, singkirkan dendam.
kita akan kena mental. Istilahnya, double kill. Kita mengalami 2 kali kerugian. Rugi pertama, kita merasa sakit hati. Rugi kedua, kita jadi depresi dan anxiety. Nah, jika perasaan dendam tidak bisa kita selesaikan, maka ini yang akan terjadi. Suatu saat dendam akan meledak seperti bom waktu. Kita akan marah semarah-marahnya. Kita akan berada dalam kondisi yang lepas kontrol kesadaran, bisa melukai diri sendiri atau melukai orang lain. B. Akumulasi dari perasaan marah dan dendam bisa semakin menjadi-jadi. Alam bawah sadar kita akan memberontak. Inilah yang disebut fenomena kesurupan. Pertarungan antara alam sadar melawan alam bawah sadar, yang gitu hebat. Kesimpulan, kita harus bisa menyingkirkan rasa dendam. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah abaikan. Ingat, mengabaikan akan berbuah ikhlas, sedangkan membenci akan berbuah dendam. Saya sudah sering sampaikan bahwa hidup ini ujian. Bisa jadi, orang itu memang sengaja diskenariokan oleh Tuhan untuk menguji keimanan kita. Catatan poin pertama, penyebab kita sering self-talk adalah dendam. Sekarang, kita beralih ke poin selanjutnya. Mengapa seseorang sering melakukan self-talk? Poin kedua, ambisius. Iya, poin kedua memang ambisius. Orang yang ambisius memang rawan terkena depresi dan gangguan kecemasan. Berikut ini ciri-ciri orang ambisius. Penggemar kata-kata motivasi. Sering mengingat kata-kata mutiara dari motivator. Loh, memang ambisius itu enggak boleh. Bukankah wajar-wajar saja, setiap manusia ingin maju. Ini bukan masalah boleh atau tidak boleh. Ini juga bukan masalah benar atau salah. Ingat, ini bukan ujian sekolah. Ini bukan tentang contoh soal benar atau salah. Ini hanya bercerita tentang hubungan sebab akibat. Jika kita ambisius, kita akan terus memompa kesadaran kita untuk selalu berkata, bisa, bisa, bisa. Akibatnya kita jadi tertekan dan stres sendiri. Banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan karena korban motivasi. Orang yang ambisius akan membawa kita menjadi orang yang diperbudak keinginan. Jika keinginannya gagal, dia akan mengalami stres, putus asa, depresi, anxiety disorder, serangan panik, serta psikosomatik. Orang yang ambisius tidak suka dengan kegagalan. Gagal dalam pendidikan, depresi. Gagal dalam pekerjaan, depresi. Gagal dalam cinta dan pernikahan, depresi. Gagal dalam bisnis, depresi. Gagal bersaing dengan orang lain, depresi. Ditinggal pergi orang terdekat, depresi. Sudah sering dijelaskan bahwa motivasi terbaik adalah niat yang benar. Apapun tujuannya, niatnya hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Jika niatnya benar maka, jika gagal ya sudah. Berhasil ya bersyukur. Ingat mengapa orang yang ambisius tidak disukai. Terkesan sombong. Selalu mendominasi pembicaraan, ingin selalu didengar, ingin selalu menggurui dan menasihati orang lain. Kata-katanya munafik, bicaranya menjiplak kata-kata motivator, bukan dari hati nuraninya sendiri. B. Tidak pandai bersyukur, selalu merasa bersaing dengan orang lain. Tidak bisa menerima kegagalan. Kesimpulan, pada poin kedua disebutkan, bahwa penyebab utama self-talk adalah bersikap ambisius yang berlebihan. Orang yang ambisius sudah terdoktrin oleh kata-kata motivator, sehingga dia selalu mengingat solusi yang harus dilakukan. Saya harus gini, saya harus gitu, gini, gitu, gini, gitu, gini gitu, gini gitu, gini gitu. Sudahlah, pusing, pala berbi. Catatan, sikap ambisius termasuk sumber utama masalah stres, depresi, anxiety disorder, serta psikosomatik. Ingat, keputusan ada di tangan Anda. Saran saya, hentikan self-talk tentang kata-kata motivasi. Percayalah, rasa syukur itu lebih ampuh dari kalimat motivasi. Teman-teman semua, itulah fenomena perasaan takut gila yang dialami oleh penderita depresi, gangguan kecemasan, serta psikosomatik. Jangan khawatir, pengalaman ini juga dirasakan oleh jutaan orang, khususnya bagi mereka yang mengalami masalah depresi, anxiety disorder, serta psikosomatik. Nah, apakah perasaan seperti ini bisa hilang? Jawabannya bisa. Beginilah cara-cara yang bisa Anda lakukan. 1. Jangan jadi orang penyendiri. Jika Anda memiliki masalah, jangan simpan di hati.
Ungkapkan pada orang yang bisa Anda percaya. Manusia itu butuh ngobrol, dari hati ke hati. Jika masalah selalu kita simpan sendiri, maka jiwa kita akan gundah. Itulah sebabnya, manusia sering self-talk. Karena, kebiasaan menyimpan beban pikiran, juga akan membuat memori otak kita, terasa penuh. Jika Anda merasa sulit menemukan tempat yang tepat untuk mendiskusikan masalah Anda juga bisa berkunjung ke profesional yang tepat, yaitu psikolog dan psikiater. 2. Perdalam ilmu agama. Percayalah, agama diturunkan sebagai pedoman hidup yang lengkap. Jangan terlalu banyak mikir, ikuti saja rujukan ilmu agama. Nasihat manusia, bisa saja salah. Tapi, petunjuk ilmu agama, adalah sumber kebenaran sejati. Bab penutup. Fenomena takut gila, hanya masalah biasa. Semua hanya imajinasi negatif. Ingat, itu hanya pikiran negatif. Fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda syukuri. Jika kita sudah sampai masuk dalam zona syukur, maka saya ucapkan selamat. Karena Anda sudah sembuh dari depresi maupun anxiety. Orang yang sudah sembuh, jiwanya akan merasa tenang dalam zona syukur. Tapi, jika Anda masih merasa menjadi orang yang malang dan menderita, Anda masih masuk dalam zona ujian. Jadi, mengapa kita sering berpikir negatif? Jawabannya adalah, manusia memang target godaan setan. Ingat, sumber semua pikiran negatif adalah setan. Setan sudah berjanji akan selalu menggoda manusia dalam kesesatan. Mula-mula, ditiupkan rasa marah. Kemudian, ditiupkan rasa dendam. Setelah timbul dendam, ditiupkan lagi rasa sedih. Kemudian rasa frustasi. Akhirnya, berujung pada keputusasaan. Nah, keputusasaan inilah yang akan menyebabkan manusia kehilangan iman. Ingat, kehilangan iman bisa membawa manusia pada perbuatan yang melampaui batas. Jadi, apapun yang terjadi, tetaplah pegang kuat iman kita. Percayalah, setan akan menyerah kalah jika berhadapan dengan orang yang ikhlas dan sabar. Semoga kita semua masuk dalam golongan orang yang selalu ikhlas dan sabar. Sehingga keimanan ini akan terjaga sampai tiba waktunya kita kembali menghadap Tuhan, Sang Maha Pencipta. Amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih.